Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Nur Tadiawati MSI dan Ibu Gamila Nuri Utami SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pilihan Kimia Industri. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai penghilangan minyak bumi. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Putri Salsabila, Nur Ibna Hayati, Andri Wijaya, dan saya sendiri Nesti Rahmadina. Dan pokok bahasan yang akan kami bahas dalam penghilangan minyak bumi ini ada 5, yaitu sejarah penghilangan minyak bumi, pembentukan minyak bumi, komposisi minyak bumi, proses industri dan reaksi kimia minyak bumi, dan yang terakhir produk-produk minyak bumi. Pokok bahasan yang pertama yaitu sejarah penghilangan minyak bumi. Di sini kita akan membahas mengenai sejarah penghilangan minyak bumi di Indonesia. Tapi sebelum membahas mengenai sejarah penghilangan minyak bumi di Indonesia, terlebih dahulu kita akan mempelajari sejarah penghilangan minyak bumi di dunia secara singkat. Masuk ke pokok bahasan yang pertama, sejarah penghilangan minyak bumi di dunia. Sejarah penghilangan minyak bumi di dunia dimulai pada 1885. Pada 1858 dimulai pemboran sumur di Tusweb, PA, USA, dan berkembang dengan pesat dengan adanya industri mobil di tahun 1912 dan makin berkembang lagi dengan adanya industri petrokimia di tahun 1960-an. Cadangan minyak bumi di dunia 60% itu terdapat di Timur Tengah seperti Kuwait, Saudi Arabia, Iran, dan Irak. Selanjutnya kita ke sejarah penghilangan minyak bumi di Indonesia. Pada abad ke-8, orang-orang Indonesia yang tinggal di sekitar Selat Sumatera telah mengenal minyak bumi dan telah memanfaatkannya sebagai alat pembakar dalam pertempuran perang di laut. Dan pada abad ke-16, armada laut Aceh dapat mengalahkan armada laut Portugis yang dipimpin oleh Alfonso dengan menggunakan bola api yang dilempar dari kapal perang Aceh. Nah, berarti ketika abad ke-16, armada laut Aceh itu telah menggunakan bola api, di mana bola api itu bahan bakarnya adalah minyak bumi yang dilemparkan dari kapal perang Aceh. Pada waktu itu minyak bumi yang digunakan adalah minyak yang merembes keluar ke permukaan bumi. Jadi belum dilakukan pemboran, tapi ada minyak yang keluar dari permukaan bumi. Nah, selanjutnya, sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya pada tahun 1871, orang-orang Belanda telah berusaha untuk mendapatkan minyak bumi di Indonesia dengan melakukan pengeboran di daerah-daerah yang ada rembesan minyak buminya. Seperti yang dikatakan tadi, sebelum tahun 1871 ini belum minyak bumi itu diperoleh dari rembesannya, tidak dibor langsung ke tanah. Kemudian pada tahun 1885 atau tepatnya pada tanggal 15 Juni, seorang pemimpin perkebunan Belanda bernama Eiliko Jenson Zilker berhasil melakukan pengeboran yang pertama di Telaga Tunggal dekat Pangkalan Brandan di Sumatera Utara pada kedalaman kira-kira 400 kaki. Nah, sejak penemuan ini pencarian minyak bumi terus berlanjut dan hampir bersamaan pula ditemukan minyak bumi di tempat lain seperti di Jawa Tengah, Palembang, dan Kalimantan Timur. Dengan ditemukannya minyak bumi di tahun 1885 ini, mengakibatkan tumbuhnya perusahaan minyak asing di mana pada abad ke-19 itu tidak kurang dari 18 perusahaan asing yang aktif mencari sumber-sumber minyak bumi di Indonesia atau mengeksplorasi minyak bumi di Indonesia. Nah, selanjutnya sampai pada akhirnya pada tahun 1902 Royal Dutch Company, yaitu perusahaan yang mengambil alih konsesi Zilker, dapat mengalahkan perusahaan-perusahaan yang ada waktu itu, 18 perusahaan asing tadi yang masuk ke Indonesia
dan menjadi satu-satunya perusahaan minyak di Indonesia saat itu. Nah, pada tahun 1907, Royal Dutch Company ini bergabung dengan Steel Transport dan Trading Company. Nah, mereka tetap menjadi perusahaan satu-satunya sampai tahun 1911. Sampai akhirnya pada tahun 1912, Standard Vacuum Oil Company atau Stanvatch mulai beroperasi di Indonesia, sehingga Royal Dutch Company tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan minyak yang ada di Indonesia. Nah, karena Stanvatch ini mulai masuk ke Indonesia, pada tahun 1930, pemerintah kolonial Belanda ini membentuk suatu perusahaan kornesium, yaitu NP Nederland Inken Ardodie Mataship atau disingkat dengan NIAM. Berlanjut ke tahun 1935, Caltech yaitu sebuah perusahaan Standard Oil of California and Texas Company itu mulai beroperasi di Indonesia. Nah, produksinya itu terletak di daratan Riau. Dan pada tahun 1935 juga dibentuk perusahaan minyak yang bernama NNGPM atau Netherlands New Guinea Petroleum Metallurgy untuk mengeksploitasi Irian Jaya bagian barat yang sahamnya dimiliki oleh Royal Dutch Shell, Stanford, dan Caltex. Nah, ada 6 lokasi kilang minyak sebelum Perang Dunia ini, yaitu di Pajuh, Sungai Gerong, Balikpapan, Cepu, Wonokrom, Pangkalan Brandan, dan Pangkalan Brandan. Nah, dengan pecahnya Perang Dunia Kedua, karena serbuan tentara Jepang masuk ke Indonesia, sebagian besar instalasi-instalasi kilang minyak itu hancur, terutama di Pangkalan Brandan. Nah, karena Pangkalan Brandan ini hancur, itu akan menjadi kilang minyak yang dikuasai oleh pribumi saat itu. Nah, kita berlanjut ke tahun 1945 atau setelah kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Seperti yang saya katakan tadi, ladang minyak yang hancur yaitu ladang minyak di Pangkalan Brandan itu merupakan satu-satunya ladang minyak yang dikuasai oleh pejuang kemerdekaan. Dan merupakan perusahaan minyak Indonesia yang pertama yang diberi nama Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia atau disingkat dengan PT MNRI. Nah, di tahun 1945 juga BPM berhasil memproduksi minyak mentahnya di Tarakan. Lalu berlanjut ke tahun 1946, kilang minyak di Pelaju dan Sungai Gerong itu masing-masing dikembalikan lagi ke BPM dan Stanvatch untuk rekonstruksi. Sedangkan di Jawa Tengah, BPM tidak berhasil memperoleh kembali ladang minyak di Kawega, Ledok, dan Cepu karena telah dikuasai oleh Koperasi Buruh Minyak yang kemudian menjadi perusahaan negara permigran. Kita berlanjut ke tahun 1954. Di tahun 1954 ini, PT MNRI atau Perusahaan Tambang Minyak Negara Republik Indonesia tadi itu diubah menjadi Tambang Minyak Sumatera Utara atau TMSU. Tindakan ini tidak mendatangkan manfaat sehingga pada tanggal 10 Desember 1957 itu TMSU itu diubah lagi menjadi PT Perusahaan Tambang Minyak Indonesia atau PT Permina. Kemudian setelah 3 tahun, statusnya diubah Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Nasional atau disingkat dengan PN Permina. Nah, sebelum 1961 ini, tepatnya pada tanggal 1 Januari 1959, status NP Niam atau diubah menjadi PT Pertambangan Minyak Indonesia atau PT Permindo
Dan pada tahun 1961 juga didirikan perusahaan negara pertambangan minyak Indonesia atau disingkat dengan PN Pertamina. Pertamin, maaf. Eh, dan untuk melancarkan usaha tersebut, PN Pertamin ditunjuk sebagai satu-satunya distributor minyak di dalam negeri dan bertanggung jawab atas penyediaan minyak bagi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Dan akhirnya pada tahun 1968, PN Permina dan PN Pertamin dilebur menjadi perusahaan minyak negara dan gas bumi nasional yang kita kenal sampai sekarang dengan perusahaan negara Pertamina dan bertanggung jawab atas distribusi minyak di Indonesia sampai dengan sekarang. Mungkin sekian pokok bahasan yang pertama, yaitu mengenai sejarah penghilangan minyak bumi di Indonesia dan sedikit sejarah penghilangan minyak bumi di dunia. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang bertugas. Baik, terima kasih Nesti. Sekarang masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu pembentukan minyak bumi. Minyak bumi ini berasal dari formasi batuan yang berumur antara 10 sampai dengan 400 juta tahun. Minyak bumi ini dibentuk dari pengembangan batuan sedimen berbutir halus yang mengendap di laut atau di dekat laut sebagai produk dari binatang dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di laut. Minyak bumi berasal dari pelapukan sisa kehidupan purba yang terpendam bersama air laut dan masuk ke dalam batuan pasir, lempung, atau gamping. Nah, pembentukan minyak bumi ini dapat didasarkan pada dua teori. Yang pertama ada teori organik dan teori anorganik. Next. Next slide. Oke. Yang pertama, pembentukan minyak bumi menurut teori organik. Ini diajukan oleh Engler pada tahun 1911. Menurutnya, minyak bumi terbentuk dari bahan organik melalui 3 tahapan. Tahap pertama itu pada tahap pertama, deposit binatang dan tumbuh-tumbuhan berkumpul pada dasar laut dan akan terurai oleh bakteri. Karbohidrat dan protein yang diubah menjadi bahan yang dapat larut dalam air atau menjadi gas, selanjutnya akan terbawa oleh aliran air atau aliran udara. Sementara itu, lemak akan tetap tinggal. Kemudian tahap kedua, pada suhu dan tekanan yang tinggi, karbon dioksida dari senyawa-senyawa yang mengandung gugus karboksil akan terbentuk, dan air juga akan terbentuk dari asam hidroksi dan alkohol, dan menghasilkan residu bitumen. Residu bitumen ini merupakan komposisi yang tertinggal pada penyulingan minyak. Selanjutnya, panas dan tekanan dapat menyebabkan terjadinya rengkahan yang menghasilkan cairan yang mempunyai kandungan olefin tinggi. Nah, cairan ini selanjutnya disebut sebagai protopetroleum. Selanjutnya, tahap ketiga, di mana pada tahap ketiga ini, komponen tak jenuh yang ada dalam protopetroleum akan berpolimerisasi oleh adanya pengaruh katalis, sehingga poliolefin akan berubah menjadi senyawa hidrokarbon, naften, dan parafin. Senyawa karbon aromatik dianggap terbentuk secara langsung pada proses rengkahan atau siklisasi melalui reaksi kondensasi. Next. Selanjutnya adalah pembentukan minyak bumi menurut teori anorganik. Di sini ada dua. Yang pertama itu menurut Bentelot pada tahun 1866. Menurutnya, minyak bumi dapat diperoleh dengan mereaksikan karbida dengan air yang menghasilkan asetilen. Selanjutnya, asetilen ini berubah menjadi minyak bumi pada suhu dan tekanan yang tinggi. Nah, Berthelot ini menganggap bahwa karbida terbentuk karena reaksi antara karbonat dengan logam alkali, di mana untuk persamaan reaksinya dapat dilihat pada slide PPT, yaitu CaCO3 plus alkali menjadi CaC2 menjadi asetilen, lalu akan terbentuk minyak bumi. Kemudian, teori anorganik yang kedua diajukan oleh Mendelejev, yang di mana beliau mengajukan bahwa asetilen juga merupakan bahan dasar. Menurutnya, asetilen terbentuk karena reaksi antara logam karbida seperti besi karbida atau mangan karbida dengan asam atau air panas. Mungkin sekian untuk pokok bahasan yang kedua.
Selanjutnya saya serahkan kepada rekan yang bertugas. Baik, selanjutnya yaitu komposisi minyak bumi. Yang pertama ada senyawa hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon yang pertama ada parafin. Parafin merupakan senyawa hidrokarbon jenuh dengan rumus CnH2n+2. Senyawa hidrokarbon parafin yang mengandung 1 hingga 4 atom karbon pada keadaan standar berwujud gas. Senyawa hidrokarbon parafin yang mengandung 5-16 atom karbon pada keadaan dasar berwujud cair. Ditemukan dalam fraksi nafta, bensin, minyak tanah, dan minyak tanah. Sedangkan senyawa hidrokarbon parafin yang mengandung lebih dari 16 atom karbon dalam keadaan standar berupa padatan. Selanjutnya yaitu naftena. Naftena merupakan senyawa hidrokarbon jenuh dengan rumus CnH2n. Senyawa ini mempunyai sifat kimia seperti senyawa hidrokarbon parafin dan mempunyai struktur molekul siklik sehingga disebut juga sebagai senyawa sikloparafin. Dalam minyak bumi terdapat senyawa hidrokarbon naftena, yaitu siklopentana dan sikloheksana. Senyawa tersebut terdapat dalam fraksi nafta dan fraksi minyak bumi dengan titik didih lebih tinggi. Selanjutnya yaitu senyawa hidrokarbon aromatik. Senyawa hidrokarbon aromatik merupakan senyawa hidrokarbon tak jenuh dengan rumus umum CnH2n-6. Senyawa ini mempunyai sifat kimia yang sangat reaktif, mudah dioksidasi menjadi asam, dan dapat mengalami reaksi substitusi atau reaksi adisi. Hanya sedikit sekali minyak mentah yang mengandung senyawa aromatik dengan titik didih rendah. Selain senyawa hidrokarbon aromatik sederhana seperti benzena, dalam minyak mentah juga terdapat senyawa hidrokarbon poliaromatik seperti naftalen dan antrasen, terutama dalam fraksi beratnya. Selanjutnya adalah senyawa hidrokarbon monolefin. Senyawa hidrokarbon monolefin punya rumus umum CnH2n dan merupakan senyawa hidrokarbon yang tak jenuh dengan sebuah ikatan rangkap 2. Monolefin tidak terdapat dalam minyak mentah, tetapi sedikit terbentuk dalam distilasi minyak mentah dan banyak terbentuk dalam proses rengkahan, sehingga bensin rengkahan mengandung banyak senyawa monolefin. Senyawa hidrokarbon akan mulai mengalami rengkahan apabila dipanaskan pada suhu sekitar 680 derajat Fahrenheit. Senyawa monolefin reaktif sehingga banyak digunakan sebagai bahan dasar utama dalam industri petrokimia seperti etilen dan propilen. Selanjutnya ada senyawa hidrokarbon diolefin. Senyawa hidrokarbon diolefin mempunyai rumus umum CnH2n-2 dan merupakan senyawa tak jenuh dengan 2 buah ikatan rangkap 2. Senyawa ini tidak terdapat dalam minyak mentah, melainkan terbentuk dalam proses rangkahan. Senyawa diolefin tidak stabil, sangat reaktif dan cenderung akan berpolimerisasi dan membentuk damar. Selanjutnya, next slide. Senyawa bukan hidrokarbon. Senyawa bukan hidrokarbon yang terdapat dalam minyak bumi diantaranya adalah senyawa organik yang mengandung atom unsur belerang, oksigen, nitrogen, dan logam-logam. Pada umumnya senyawa ini dianggap sebagai pengotor karena pengaruhnya yang tidak baik selama proses pengolahan minyak bumi dalam kilang minyak, seperti korosi dan peracunan katalis ataupun pengaruh buruk terhadap mutu produk. Senyawa pengotor ini disebut sebagai pengotor oleofilik karena dapat larut dengan minyak bumi atau produknya. Selain itu, air dan garam-garam yang terlarut dapat dalam minyak mentah dan tidak larut dalam fase minyak disebut pengotor oleofobik. Baik, materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu proses industri minyak bumi. Nah, dalam ekstraksi minyak bumi itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama tahap eksplorasi dan tahap eksploitasi, serta tahap ekstraksi. Baik, untuk slide selanjutnya.
pertama adalah tahap eksplorasi dan eksploitasi. Tahap eksplorasi. Nah, pada tahap ini, para ahli geologi dan geofisika itu mencari cadangan deposit minyak bumi pada suatu daerah dan menentukan letak dan kedalaman cadangan deposit tersebut. Selanjutnya, para ahli reservoir itu menindaklanjuti data yang diterima dari ahli geologi dan ahli geofisika untuk memperoleh kepastian adanya cadangan deposit minyak bumi tersebut. Tahap selanjutnya yaitu eksploitasi. Eksploitasi itu dilakukan pengambilan atau exploit minyak bumi yang diawali dengan pengeboran minyak bumi. Nah, minyak bumi atau minyak mentah yang diperoleh dari hasil pengeboran ini kemudian ditampung ke dalam kilang minyak. Nah, setelah itu didistribusikan ke pabrik dan diolah menjadi produk-produk yang berguna dan bermanfaat. Kemudian selanjutnya yaitu tahap produksi. Nah, pada tahap produksi, suatu cara yang paling penting untuk pemisahan minyak mentah ialah destilasi, karena sifat-sifatnya tergantung dengan fraksinya. Pertama itu ada destilasi fraksinasi. Destilasi merupakan proses penyulingan berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini berlangsung di dalam destilasi atmosferik dan destilasi vakum. Jadi proses destilasi ini biasanya dilaksanakan pada sebuah tanur yang tinggi yang memiliki kedap udara. Minyak bumi mentah itu dialirkan ke dalamnya, kemudian dipanaskan dengan tekanan 1 atm dengan temperatur 370 derajat Celcius. Pemanasan ini menyebabkan fraksi-fraksi minyak bumi terpisah. Nah, fraksi yang memiliki titik didih yang rendah itu akan berada di atas tanur. Sedangkan fraksi yang memiliki titik didih yang lebih tinggi itu berada di bawah tanur. Kemudian proses primer dari destilasi atmosferik atau crude distillation unit itu beroperasi dengan prinsip dasar pemisahan berdasarkan titik didih komponen penyusunnya. Jadi kolam CDU itu memproduksi produk seperti LPG, nafta, kerosin, diesel sebesar 50-60% dari volume umpannya. Sedangkan produk lain sebesar 40-50 dengan berupa atmosfer residu. Jadi CDU ini berfungsi untuk memisahkan minyak mentah atas fraksi-fraksinya pada keadaan atmosfer. Pada kilang minyak modern, atmospheric residu ini dikirimkan sebagai umpan pada vacuum distillation unit untuk menghilangkan kandungan metal atmospheric residu. Baik, next slide. Kemudian proses-proses kimianya. Nah, jadi proses-proses kimia dalam penghilangan minyak bumi itu terutama ditunjukkan untuk memperbaiki kualitas dan pengolahan fraksi gasoline. Jadi kualitas gasoline atau bensin ini sangat ditentukan oleh sifat anti-knocking yang dinyatakan dengan bilangan oktan. Nah, bilangan oktana 100 itu diberikan pada sebuah isooktan yang mempunyai sifat anti-knocking yang bagus atau istimewa. Dan bilangan oktan 0 itu diberikan pada N-heptan yang memiliki sifat anti-knocking yang jelek. Gasoline ini dites dibanding dengan campuran isooktan dan N-heptan. Yang pertama itu ada tahap cracking. Jadi cracking itu merupakan tahap pengolahan minyak bumi yang bertujuan untuk memecah molekul hidrokarbon yang besar menjadi molekul hidrokarbon yang berukuran lebih kecil. Misalnya pengolahan fraksi solar atau minyak tanah menjadi fraksi bensin. Nah, jadi fraksi-fraksi yang dihasilkan dari proses destilasi di atas kemudian dimurnikan atau refinery melalui proses cracking. Proses cracking ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu cara panas berupa thermal cracking, kemudian dengan cara katalis atau catalytic cracking, dan ketiga yaitu hydrocracking. Kombinasi antara pengkahan dan hidrogenasi untuk menghasilkan senyawa yang jenuh. Baik, selanjutnya yaitu reforming. Reforming merupakan proses mengubah struktur molekul fraksi minyak bumi yang kualitasnya lebih rendah menjadi fraksi yang kualitasnya lebih baik. Reaksi utama yang terjadi pada proses ini adalah dehidrogenasi naftena, membentuk senyawa aromatik yang mempunyai bilangan oktan yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu polimerisasi. Nah, polimerisasi itu merupakan penggabungan molekul-molekul kecil atau gas menjadi molekul yang lebih besar.
Nah, biasanya itu dilakukan dengan menggabungkan butena dari perengkahan menjadi diisobutena, yang jika kemudian dilakukan hidrogenasi itu menjadi isooktanan. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Baik, di sini saya akan melanjutkan proses yang selanjutnya yaitu alkilasi. Alkilasi merupakan proses penambahan jumlah atom pada fraksi minyak bumi sehingga menjadi molekul yang lebih panjang dan bercabang. Jadi dapat dikatakan bahwa proses alkilasi ini dilakukan untuk menghasilkan gasolin atau minyak bumi dengan bilangan oktan yang lebih tinggi. Proses alkilasi ini biasanya menggunakan katalis asam kuat seperti HCl, H2SO4, dan AlCl3 yang merupakan suatu asam kuat Lewis. Untuk persamaan reaksinya bisa dilihat pada slide, di mana di sini suatu olefin itu direaksikan dengan hidrokarbon sehingga membentuk hidrokarbon dengan rantai dan cabang yang lebih panjang, yang berarti memiliki bilangan oktan yang lebih tinggi. Next. Hidrokarbon yang direaksikan dengan olefin tadi dihasilkan melalui proses isomerisasi, di mana proses isomerisasi ini dimaksudkan untuk mengubah struktur bangun dari suatu hidrokarbon. Nah, isomer yang dihasilkan itu digunakan sebagai bahan baku untuk proses alkilasi. Adapun hidrogenasi yaitu adisi hidrogen pada olefin, di mana pada olefin yang tadinya memiliki satu ikatan rangkap dua, diadisi dengan penggunaan suatu katalis menjadi hidrokarbon yang tidak memiliki ikatan rangkap dua. Next. Proses kimia yang selanjutnya adalah treating, di mana treating ini merupakan proses pemurnian fraksi minyak bumi mengeliminasi bahan-bahan pengotor yang ada dalam proses pengolahan atau yang berasal dari bahan baku minyak mentah. Bahan-bahan pengotor yang dihilangkan dalam proses treating ini di antara lain seperti bau tidak sedap yang dihilangkan melalui copper sweetening dan doctor treating, lumpur dan warna melalui acid treatment, parafin melalui dewaxing, aspa melalui deasphalting, dan belerang melalui desulfurizing. Yang pertama itu tadi yang telah disebutkan yaitu proses dewaxing. Proses dewaxing ini merupakan proses penghilangan wax. Wax itu adalah lilin atau suatu parafin dengan berat molekul tinggi dari fraksi minyak pelumas yang dilakukan, di mana proses ini dilakukan untuk menghasilkan minyak pelumas dengan pour point yang rendah. Kemudian proses yang kedua adalah proses deasphalting, di mana pada proses ini dilakukan penghilangan aspal dari fraksi yang ada yang akan digunakan untuk menghasilkan minyak pelumasan atau loop stock. Kemudian proses yang ketiga adalah proses penghilangan senyawa belerang, di mana senyawa belerang ini diubah menjadi belerang dalam bentuk unsur. Pada proses ini terdapat beberapa proses yang digunakan, diantaranya adalah Marox treating, doctor treating, dan sebagainya. Next. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan yang bertugas. Baik, selanjutnya yaitu produk-produk minyak bumi. Produk minyak bumi yang pertama yaitu gas kilang. Misalnya C1 dan C2 untuk gas bakar di kilang itu sendiri. C3 untuk gas propana dan bahan bakar rambu-rambu laut, serta LPG untuk bahan bakar rumah tangga. Yang kedua ada aviaton gasolin, yaitu bahan bakar pesawat terbang. Yang ketiga ada motor gasolin, yaitu bahan bakar kendaraan bermotor seperti super bilangan oktan 98 dan premium bilangan oktan 87. Yang keempat ada aviaton turbin fuel atau minyak jet.
yaitu bahan bakar pesawat terbang jet atau mesin turbin. Yang kelima ada kerosin atau minyak lampu, yaitu bahan bakar untuk rumah tangga. Yang keenam ada high speed diesel fuel atau minyak solar, yaitu bahan bakar mesin diesel. Yang ketujuh ada industrial diesel fuel atau minyak diesel, yaitu bahan bakar untuk mesin diesel berat. Dan yang kedelapan ada residu, misalnya diekspor sebagai LSWR untuk bahan bakar baku industri petrokimia, fuel oil untuk bahan baku industri, bahan baku untuk pelumas, dan lain-lain. Baik, next slide. Next. Selain itu, minyak mentah yang diolah juga menghasilkan produk sampingan seperti berikut. Yang pertama ada pelarut, benzena, toluena, silena, SBP, dan HAWS. Dan yang kedua ada lilin, yang ketiga ada aspal, dan yang terakhir petroleum coke, sulfur, dan lain-lain. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari kelompok 8 mengenai penghilangan minyak bumi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.